Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Maulana dengan MC channel 806. Saya di sini akan menjelaskan materi hukum perlindungan konsumen. Sebelum masuk ke materi, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Dr. Wirmi Putra SE/MSI yang telah hadir pada video kali ini. Baik, kita belajar definisi dan hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk, barang, dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Adapun cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek. Di antaranya yang pertama, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen, dan yang kedua perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil. Selanjutnya ada asas perlindungan konsumen dan hak dasar konsumen. Yang pertama itu ada asas perlindungan konsumen, di mana asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penjelasannya. Sebagai berikutnya, pertama, asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Lalu ada asas kedua itu asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dapat pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Lalu ada asas ketiga yaitu asas keseimbangan, yang dimana dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Dan yang terakhir dan yang keempat itu asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan atas kelima itu atas kepastian hukum, yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dalam memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Lalu ada hak dasar konsumen, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, terdapat tiga hak dasar dalam melindungi konsumen. Di antaranya yang pertama, hak untuk mencegah konsumen dan dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan. Yang kedua itu ada hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga wajar, dan yang ketiga adalah hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Lalu ada tujuan perlindungan konsumen, yaitu ada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen bertujuan, yaitu ada yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Lalu yang kedua ada meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat itu menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi. Lalu ada tujuan perlindungan konsumen, yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan atau jasa kesehatan. Lalu ada Guidelines for Consumer Protection. Itu sebagai informasi, pada dasarnya United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB mengeluarkan Guidelines for Consumer Protection, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan, dan regulasi domestik dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga membantu mempromosikan kerjasama internasional di sesama negara anggota. Juga berbagai pengalaman dalam hal perlindungan konsumen. Adapun beberapa prinsip yang diatur dalam pedoman tersebut antara lain, yang pertama itu ada fair and equitable treatment, lalu kedua commercial behavior, dan yang ketiga disclosure and transparency, dan lain-lain. Di Indonesia, sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Tujuan penyelenggaraannya yaitu pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Selain itu, secara tidak langsung dapat mendorong rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usaha. Nah, itulah materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang hukum perlindungan konsumen. Kesimpulannya yang saya dapat ambil adalah hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha. Fokus utamanya adalah menjamin hak dasar konsumen, yaitu terdiri atas keamanan, informasi, dan hak memilih, serta mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas ganti rugi. Ini menciptakan pasar yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Hukum perlindungan konsumen menyeimbangkan posisi antara penjualan dan pembelian, di mana konsumen berhak atas produk aman dan informasi jujur, sementara pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas produk produk yang diedarkan. Nah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.